Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan web proxy. Web proxy menggunakan mikrotik di VirtualBox, ya. Baik, ini untuk VirtualBox-nya. Nanti di bagian network-nya, ini VirtualBox-nya udah kita install, ya. Lihat aja tutorialnya di video sebelumnya. Adapter 1 kita akan arahkan ke sumber internet, jangan lupa logon. Kemudian adapter 2 kita membuat dia ke host only aja, ya. Jadi nanti kita meremote mikrotik router kita ini lewat komputer ini, bukan melewati VirtualBox di komputernya. Host only adapter 2, ya. Kemudian adapter 3 nanti kita buat internal network akan mengarah ke admin, komputer virtual admin kita. Kemudian adapter 4 internal network untuk komputer virtual klien kita nanti. Berarti ada 2 Windows virtual, yaitu admin dan klien. Nah, untuk admin sendiri kita sudah arahkan. Di adapter satunya adalah internal network admin, yang lainnya nggak usah diaktifkan. Kemudian lainnya juga demikian. Kita juga sudah mengarahkan networknya di adapter 1 internal dengan nama klien tadi, ya. Klien sesuaikan, ya, namanya sama. Jangan lupa local. Kalau sudah kita jalankan, ini untuk router lewat virtual kita. Untuk awalnya loginnya kita menggunakan admin, passwordnya dikosongkan aja, jadi enter. Kita tekan no karena tidak memiliki lisensi, enter untuk melanjutkan, kemudian membuat password baru, kita kasih angka 1 aja. Oke, jadi kita ganti sistem identity set name, namanya adalah web proxy. Oke, kalau sudah, mikrotik lewat virtual ini akan kita remote melalui Winbox kita. Nah, kita jalankan Winbox-nya. Nah, perhatikan di sini di bagian netboard. Nah, lihat di sini. Nanti akan tertera nama daripada identity mikrotik kita yang tadi ini. Ini tidak minus saja, ya. Nah, di sini akan ada 2, karena tadi satu sebagai sumber internet adapter 1 dan satu lagi sebagai host only yang tadi kita tentukan. Nah, jadi ada 2 ini, yang mana yang ke host only untuk kita remote, ya. Pada dasarnya bebas saja, mau yang mana kita pilih boleh, ya, karena kita pakai virtual. Tapi kalau langsung menggunakan alat pasti port ether mana yang untuk meremote ini langsung dia terdetek, ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahuinya juga lewat virtual mikrotik kita ini, kita boleh melihatnya di interface screen detail. Nah, di sini kita mengetahuinya berdasarkan daripada MAC address-nya, ya. Lihat MAC address-nya yang belakang B732, berarti ini untuk si adapter 1 tadi, ya. Kemudian adapter 2 tadi 281A. Nah, ini dia. Ini yang ke host only tadi, ya. Kalau kita mau mengetahuinya. Oke, kalau sudah kita pilih MAC address, kita connect. Nah, ini dia, ya. Kita close saja dulu. Oke. Yang pertama kita lakukan, ini boleh memberi nama daripada setiap interface-nya. Adapter 1 tadi kita buat adalah internet. Kemudian
sedikit. Kemudian enter 2 nanti itu untuk fungsinya untuk meremote. Sekarang kita lakukan, kita remote mikronya lewat Winbox di komputer kita. Kemudian adapter 3, Ether 3 itu akan mengarah ke admin tadi. Kemudian untuk Ether 4 kita arahkan ke klien. Oke. Ya. Nah, langkah berikutnya kalau sudah, kita akan membuat komputer mikrotik kita ini bisa dapat akses internet. Kalau sekarang kita tes, ya, kalau di pinggoogle.com seharusnya dia tidak jalan karena belum ada akses internet yang masuk ke mikrotik kita. Jadi kita mendapatkannya dari IP DHCP client, kemudian kita add, pastikan interface-nya tersatu. Kalau sudah, kita oke-kan aja. Nanti statusnya searching, kemudian tekan statusnya bound seperti ini. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari akses internet kita. Oke, kalau sudah mendapatkan statusnya bound, berarti seharusnya kalau kita ulang ke Google, dia sudah replay. Ya, berarti mikrotik kita sudah mendapatkan akses internet. Langkah berikutnya supaya nanti komputer admin dan klien bisa mendapatkan akses internet, tentu kita harus mengaktifkan firewall NAT-nya. IP firewall, kemudian kita buat yang NAT-nya. Kita tambah chain-nya srcNAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke sumber internet kita Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Kalau sudah oke kan. Jangan lupa satu lagi, untuk yang IP DNS kita centang allow remote request. Oke, sampai di sini nanti klien yang di admin dan klien yang dua ini dia sudah bisa mendapatkan akses internet. Nah, langkah berikutnya tentu kita harus membuatkan yang namanya komputer itu akan connect menggunakan IP yang didapatnya. Nah, dari IP address seperti ini. Nah, ini kan yang tadi ya. Nah, internet dari Ether 1 kita dapat IP-nya yang ini. Nah, tentu yang untuk admin dan klien juga harus dibuatkan IP-nya dulu. Nah, kita buat untuk misalnya admin, kita buat IP-nya 192.68.10.1/24. Nah, ini IP untuk si admin. Kita buat lagi copy untuk si klien. Misalnya kita buat 20. Nah, networknya abaikan aja, begitu nanti kita apply dia berarti berubah otomatis ya. Sudah, nah sudah kita buat IP untuk kliennya. Nah, ini masih untuk routernya, yaitu admin dan klien. Tentu kita harus membuat ring IP untuk admin dan klien ini. Jadi nanti admin mendapatkan IP secara DHCP. Ya, kita mulai admin, kita next saja, ini tidak ada penyetingan apa-apa, kita langsung next. Selesai, kemudian satu lagi untuk si klien. Oke. Nah, jadi dengan perintah ini nanti komputer klien atau admin dia udah bisa mendapatkan IP secara DHCP ya. Nah, kita coba untuk komputer klien dulu, nanti kita lihat di listnya ya. Komputer klien mana nih?
Coba kita lihat di bagian list. Kita tutup aja. Ini masih kosong ya. Nanti kalau begitu komputer klien kita aktifkan, enablekan, maka dia akan mendapatkan IP secara DHCP ya. Kita enable, kemudian proses. Nah, seperti ini ya. 20254 untuk kliennya. Nah, publik. Coba kita lihat. Nah, sama ya. Jadi komputer klien sudah mendapatkan IP secara DHCP otomatis dari mikrotik router mikrotik. Oke, coba kita tes pakai Chrome ya. Kita tes misalnya detik.com. Nah, jalan ya, ada akses internet. Ya, sampai di sini komputer klien yang sudah aktif sudah dapat akses internet. Nah, kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita akan mengaktifkan yang namanya web proxy-nya. Kita aktifkan web proxy-nya. Nah, kita tentang enable berarti diaktif. Kemudian port default-nya ini 8080 kita ganti misalnya 3128. Chat administratornya kita buat misalnya admin daripada Mega, bebas ya. Kalau sudah kita apply-kan, oke. Kemudian setelah kita aktifkan web proxy-nya, tentu kita membuat transparan proxy-nya, yaitu untuk mengalihkan semua lalu lintas web HTTP, berarti yang port 80 ya. Kita dari IP firewall udah ada ya, masih aktif rupanya. Kemudian kita tambah di bagian generalnya, kita pilih DSChain-nya DSTNet ya kan. Portnya adalah TCP, protokolnya, kemudian portnya 80. Nanti akan kita arahkan actionnya redirect to port 3128 yang kita buat tadi ini. Oke. Nah, di sini kita udah membuat otomatis untuk mengalihkan semua lalu lintas web HTTP, berarti yang port 80 ya. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan. Kita blok dulu situs HTTP. Kita menggunakan yang web proxy tadi. Nah, ini web proxy, di sini ada akses. Kita tambah di BSD hostnya, kita masukkan, kita kasih bintang misalnya Linux or ID bintang. Kemudian jangan lupa kita deny, apply dan OK. Nah, berarti nanti Linux or ID ini sudah terblokir melewati web proxy, yaitu port 80 kalau yang ini ya. Kemudian bagaimana untuk yang HTTP test yang port 443? Kalau untuk yang port 443 kita pakai filter rules ya. Oke, kita tambah forwardnya untuk chainnya forward, protokolnya TCP, portnya 443. Kemudian di mana situs yang mau kita blok, yaitu di bagian advanced DNS hostnya kita kasih tahu situs yang mau kita blok, misalnya mikrotik.com. Oke, actionnya tentu adalah stop ya.
Kalau sudah kita okekan, nah, kita akan uji ya di komputer klien tadi, komputer klien ya. Kita buat tadi untuk yang port 80 Linux Core ID. Bentar. Nah, dia sudah terblok oleh admin Skanega. Kalau detik.com ini Jempol ikut terblok, berarti ada yang salah kalau dia terblok ya. Seharusnya dia tetap jalan. Oke. Kemudian satu lagi untuk yang kalau ini kan yang port HTTP ya. Kalau ini kita coba yang mikrotik.com tadi. Bentar. Nah, harusnya karena sudah kita blok, berarti ini lihat paketnya berjalan ya di mikrotik ini. Tadi mikrotik kan, nah, dia berjalan aksesnya. Oke, minyak ini ada ya, berarti dia terblok, nggak jalan sama sekali. Coba kalau kita disable kan, berarti kita pilih kemudian kita disable. Nah, kalau begini pulang, muat pulang mikrotik.com, jangan lupa ini diingatkan. Nah, dia jalan. Nah, ada kala nanti kita aktifkan kembali. Nah, kalau kita aktifkan kembali, tapi harusnya dia terblok kan. Coba kita ulang. Mikrotik.com. Nah, dia masih jalan. Kenapa? Karena di jendela browser kita tuh dia masih tersimpan historinya. Jadi kita harus bersihkan dulu historinya. Ya, everything semua kita bersihkan. Kemudian kita coba jalankan ulang. Ya, mikrotik.com. Ya, jadi kalau udah tersimpan di historinya yang awalnya udah jalan, tiba-tiba kita blok kembali, dia akan mengikuti yang tersimpan sebelumnya. Jadi kita harus bersihkan. Kalau Linux Core ID ya dia terblok ya. Kemudian kalau detik.com harusnya jalan. Jadi itu dia untuk yang, kalau ini untuk yang HTTP, kalau ini untuk HTTPS mikrotik ini. Nah, dia kosong karena dia terblok. Ini jalan masih ya. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat tampilannya biar agak lebih bagus? Kalau ini kan bawaannya masih ya. Nah, kalau Linux ya tampilannya seperti ini. Kalau HTTP ya, tapi kalau HTTPS dia polosan. Kita maunya adalah keluar pesan kalau situs yang kita kunjungi ini adalah diblok oleh admin. Oke, yang dua-duanya. Langkahnya itu kita mulai dari untuk yang webnya dulu, yang ini. Untuk yang port HTTP port 80 kita mulai biar tampilannya berubah. Ya, kembali ke mikrotik kita ya. Nah, nanti di situ akan dilampirkan file yang nanti dilampirkan namanya adalah yang ini. Nah, nanti buat aja di notepad ya. Ini nama filenya, ini tinggal copy paste saja, simpan dengan nama error.html ya, tinggal simpan aja. Nah, kemudian kalau sudah kita ada file ini,
Kemudian kita lakukan di bagian mikrotiknya, yaitu di file ini. Nah, di sini kan ada di file ada di sini web proxy. Ini reset dulu ya, biar bersih dia. Ada di bagian file. Nah, ini web proxy error PPHTML. Yang ini kita hapus saja. Kemudian kita upload filenya tadi. Ada di desktop tadi ya. Nah, ini error. Namanya error PPHTML. Ya. Kita open. Nah, ini dia. Kita drag, masukkan dia ke web proxy ini. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah, coba kita tes di Windows ini. Seharusnya dia sudah berubah tampilannya. Nah, seperti ini. Akses situs diblokir. Nah, ya kan? Ini tinggal edit-edit aja nanti melalui yang tadi di notepad ini. Tinggal diedit aja. Oke. Kemudian untuk yang ini kan yang HTTP. Bagaimana yang HTTPS? Nah, HTTPS itu kan tadi dia tidak melewati web proxy kan, dia berdiri sendiri. Nah, jadi awalnya kita harus banyak cara ya, tapi ini yang kita praktekkan mengikuti yang Bapak buat ini aja dulu ya. Yang pertama kita akan membuat sebuah server lokal, web server lokal ya. Server lokalnya itu berarti yang admin aja misalnya. Nah, nanti admin ini akan kita buat sebagai tempat daripada halaman informasi halaman web yang terblokir itu, yang untuk HTTPS. Kalau HTTP udah ya, udah jalan ya, seperti ini. Nah, oke. Yang HTTPS bagaimana? Nah, jadi nanti supaya ada tampilan seperti ini di HTTPS ini, kita membuat sebuah web server di komputer lokal kita. Oke, tadi untuk admin, coba kita lihat di inbox kita. Untuk admin tadi IP-nya, IP address-nya adalah 10. Untuk routernya 10.1. Berarti kita buat komputer klien kita, komputer admin yang nanti kita akan membuat web servernya di sini ya, dengan IP secara statik, jangan DHCP. Tujuannya apa? Supaya nanti halaman web server yang kita buat, andai kata komputernya nanti restart, dia IP-nya akan tetap itu terus, tidak berubah-ubah. Tapi kalau dia DHCP, nanti akan berubah-ubah. Kemudian apa yang disiapkan sebelum kita jalankan? Nah, yang kita siapkan itu, nah, kita download nanti SAM, kita pakai SAM. Kemudian ada namanya index.html. Nanti ini filenya ini ya, ini kita copy paste, nanti kita simpan dengan nama index.html ya. Nah, jadi dua file ini kita akan copy ke komputer yang akan kita buat sebagai web servernya untuk menampung halaman informasi web blog itu. Nah, untuk mengkopikannya ya, nanti tinggal melihat aja bagaimana cara share file ya. Nah, pertama tentu jaringannya
harus kita samakan dengan komputer PC kita. Oke, jadi kita akan mengetahui dulu IP daripada komputer PC kita ini, ya. Oke, kita mau melihat dulu. Nah, berapa IP komputer PC kita? Di sini 55.56. Ini IP PC kita. Berarti virtual admin ini nanti dia harus satu jaringan sama komputer kita. Untuk kali ini kita satu jaringan dulu ya. Nah, tentu di bagian network ini kita samakan. Nah, tadi kan awalnya internal network karena nanti akan mengarah ke microchip kita. Tapi karena kita mau mengkopikan file dari PC kita, komputer ini, jadi kita buat yang bridge adapter dengan nama, sesuaikan dengan nama daripada device kita. Ini ya nama device-nya. Kalau sudah diokekan, kemudian kita enablekan dulu, kita aktifkan. Oke, tunggu dia proses. Nah, coba kita lihat IP-nya berapa. Nah, 55252. Tadi di sini adalah IP-nya 5556. Nah, kalau dia sudah dalam satu jaringan komputer virtual admin kita ke PC kita ini, nanti kita tinggal mengkopikan tadi dua file ini yang mau kita copy ya. Dua file ini nanti kita akan copy ke bagian network, kemudian masukkan IP daripada virtual admin tadi 55252. Nah, ini. Oke, nanti kita akan letaknya ke dalam di lokal dan copy file. Isinya sama ya. Oke. Jadi silakan lihat bagaimana cara men-share file. Oke, kalau sudah kita pastikan di sini. Nah, ada dua file ya. Oke, ini dari PC kita. Coba kita cek di komputer virtual admin. Nah, ini sudah masuk. Oke, sudah masuk ya dua file tadi yang kita copy dari PC kita ke virtual Windows admin. Kalau sudah tidak ada lagi mau di copy, berarti kita disable kembali biar putus jaringannya. Kemudian admin ini kita akan kembalikan lagi settingan networknya ke internal network dengan nama admin tadi ya. Oke, kalau sudah, oke, biar dia connect nanti isi virtual admin kita ke router microchipnya. Kalau sudah, kita install dulu yang SAM. Kita install. Oke, di sini kita next. Kita next saja, nggak usah ada perubahan sampai dia proses install. Nah, kalau ada connect dia ke internet, terus saja dia proses menginstal. Tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai dia menginstal, complete the SAM setup widget, berarti kita langsung jalankan SAM TP-nya. Kita pilih Amerika, default-nya. Nah, di sini kita aktifkan yang Apache juga. Di situ port 80 dan 440. Oke, kita next.
langkah berikutnya tentu kita akan memasukkan file index ini ke dalam SAMPP kita tadi. Ya. Kita menuju dulu ke directory C, kemudian di sini ada SAM, kemudian SAMPP ada pddoc. Nah, file ini semua sementara kita buat dulu folder supaya kita letak ke dalam satu folder ini, misalnya cadangan. Oke, jadi file ini semua kita pindahkan ya ke dalam cadangan ini, sehingga nanti hanya ada isinya yaitu indeksnya. Copy ke SAM pddoc. Oke. Ya, jadi nanti SAMPP-nya akan membaca indeks ini. Yang bawaan dia kita simpan di cadangan. Nah, berikutnya karena ini adalah komputer admin, kita akan membuat IP-nya secara statik supaya nanti admin ini terhindar dari semua situs-situs yang mau diblokir lewat mikrotik kita tadi. Ya, jadi kita buat IP-nya secara statik dulu. Oke. Jadi komputer admin ini nanti dia bebas dari blokir, semua blokir situs. Tadi yaitu IP-nya untuk admin 10. Berarti 10 misalnya komputer adminnya adalah 10. Kita arahkan ke gateway-nya, ini adalah akses internet. Oke. Kalau sudah, kita coba enable-kan. Nah, coba kita cek kalau terlalu lama ya. Di sini masih belum tersimpan dia yang gateway-nya. Oke, kita coba. Masih lama ya prosesnya, kita disable dulu, kemudian kita enable-kan kembali. Kalau mau kita cepat prosesnya aja. Oke, sudah ada yang internet. Nah, berarti admin ini dia IP-nya 10.10. Tentu kalau di sini kalau kita jalankan Linux, tentu dia masih termasuk file apa situs yang diblok. Ya, termasuk juga dengan mikrotik. Ya, karena apa, di mikrotiknya ini kita buat semua yang untuk HTTP yang Linux or ID dia terblokir, dan untuk HTTPS mikrotik terblokir. Sedangkan kalau untuk detik.com harusnya jalan. Nah, jadi bagaimana admin ini bisa bebas dari semua blokir ini? Tentu kita harus membuat di mikrotiknya biar komputer admin tidak ikut terblokir, karena di dalam ini ada situs kita yang tadi kita buat, yaitu untuk bahasa yang seperti ini kan untuk yang HTTP, sementara HTTPS-nya belum ada. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini contohnya. 10.10 tadi ya komputer ini kita ya, kita enter. Nah, tampilannya seperti ini, map situs HTTPS diblokir. Nah, coba kita tes di kliennya. Nah, kalau di kliennya bagaimana? Kalau ini tadi mikrotik terblok. Nah, saat ini kita cuma mengetes saja, sudah terbacakah situs yang mau kita buat tadi, yang web servernya. Nah, sudah terbaca.
cuman ke dalam bentuk IP daripada admin kita ini. Jadi kita sekarang membuat supaya admin ini tidak terblokir semua, jadi semua bisa diakses. Ya, kita kembali ke MikroTik kita, kemudian di bagian firewall di address list kita buat. Nah, kita buat misalnya dengan nama IP bebas blokir. Masukkan IP daripada admin kita tadi 10.10. Berarti admin ini IP ini akan terbebas dari semua pemblokiran yang sudah kita tentukan. Ya. Nah, kita kembali ke bagian tadi kan yang diblokir itu ada yang melalui HTTP. Ya, kita mulai untuk yang HTTP biar IP kita terbebas dari pemblokirannya. Ya, kita kembali ke NAT yang tadi, yang ini ya port 80 ya. Oh, yang ini aja yang kita ubah. Nah, kita double klik ini yang tadi yang udah kita buat, kita ke bagian admin-nya, kita arahkan search address listnya, kita arahkan ke IP bebas blokir. Nah, jangan lupa ini kita centangkan, berarti semua komputer klien yang terblokir kecuali IP yang ini dia tidak ikut terblokir, berarti ini yang bebas, ini centangnya ya. Kalau sudah kita okekan ya. Untuk yang di filterusnya juga demikian yang tadi kita buat ya. Kita kasih tahu juga di bagian endpoint-nya semua IP ya, kecuali IP ini dia bebas. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan dulu untuk adminnya ya. Coba kita tes Linux or ID, seharusnya dia sudah masuk. Kemudian yang tadi mikrotik.com, oke. Nah, itu dia sudah jalan ya kan, karena dia sudah terbebas. Oke. Nah, kemudian coba kita ke bagian kliennya. Kalau mau ke kliennya, ini kan komputer klien. Nah, coba kita tes. Nah, yang mikrotik ini, mikrotik.com. Nah, dia masih terblok. Kemudian Linux or ID masih terblok juga. Kalau detik.com dia jalan. Sementara kalau di admin yang tadi semua sudah terbuka, karena komputer admin tidak ikut terblok semua akses situs yang kita buat di mikrotik. Sementara kalau di klien ya, nah, di mikrotik ini bagaimana? Kan belum tampil ini. Nah, maunya kita tampil seperti ini tadi kan. Nah, kita kembali ke Winbox-nya supaya kita aktifkan halaman yang HTTPS ya. Nah, kita buat dia mode DNS static. Nah, kalau mikrotik sudah tersimpan, biarkan aja mode gitu. Kita rubah aja, misalnya ini apa yang mau kita blok itu, misalnya Cisco aja deh. Ya. Oke. Ini juga kita ganti ke Cisco. Ya. Berarti kita buat di bagian map ini kembali, kita tambah. Kita akan paksakan DNS-nya mengarah nanti ke DNS yang statik yang kita buat. Ya.
di chainnya ini kita destination protokolnya itu untuk kita buat yang UDP base portnya 53. Terus di sini yaitu IP yang ini ya, yang ini ya untuk mengarah. Nah, kemudian actionnya kita arahkan redirect to port 53. Oke, jadi satu ya. Kita copy lagi untuk yang satu lagi yang protokolnya TCP, yang lainnya sama ya, yang lainnya sama. Oke, kalau sudah kita akan coba kembali ke klien. Coba kita tes di klien, bersihkan history. Kalau mau lebih bagus lagi kita disablekan juga dulu, kita hilangkan di mikrotiknya. Ini kan IP komputer klien kita tadi ya, kita hilangkan, kemudian kita aktifkan kembali sehingga dia membuat IP baru lagi, tapi tetap ya mendaftarkannya lagi karena durasi masih dekat. Oke, kita buat tes Linux or ID. Oke, kemudian tadi cisco.com. Nah, cisco.com ini kan situsnya https. Coba kita cek di sini, benar nggak ya? cisco.com. Nah ya, https. Kemudian mikrotik.com. Kalau ini yang pakai versi yang pertama tadi, yaitu kita blok menggunakan filter rules mikrotiknya, ya kan? Kalau Cisco-nya perhatikan, Cisco ini https, karena kita sudah aktifkan, nah, dia akan keluar pesan di sini, berarti dia termasuk terblokir. Keluarlah nama daripada web server, dia mengarah kemana? Ke web server yang kita aktifkan di admin ini. Nah, seperti ini tampilannya tadi kan IP admin kita. Nah, sama ya. Oke, kalau mikrotik tadi kita pakai model yang terus ya, jadi dia tidak jalan sama sekali, tapi tidak menampilkan pesan. Kalau ini menampilkan pesan ya. Nah, coba misalnya contoh yang kita tambah lagi, misalnya untuk misalnya kita tambah dengan nama Facebook. Oke, ini juga sama, kita buat Facebook. Oke, nah, sudah kita cek di kliennya, harusnya Facebook juga terblok. Facebook.com. Nah, terblok ya. Oke. Beda pula Facebook ini link, ya kan, berbeda ya. Tapi Facebook ini ada lagi security-nya yang harus diaktifkan ya, tapi saat ini memang udah terblok ya. Facebook sudah diblokir sama mikrotik kita. Oke. Kalau Debian bagaimana? Coba kita tambah ya, Debian dulu ya.
apa ya, ditambah-tambah ya. Nah, ini kemudian kita buat untuk debian.org. Ini untuk Debian, coba tes Debian.org. Ya, Debian.org. Nah, Debian juga bisa terblok. Facebook ini mungkin ada lagi sertifikat yang lain, tapi yang jelas dia terblok. Ini tadi Mikrotik, ini Cisco, ini Debian. Oke, detik.com harusnya jalan. Nah, itu dia ya. Jadi untuk komputer adminnya sendiri semua bisa berjalan, tidak ada kena blokir. Debian.org jalan ya, karena di sini letak daripada web server sementara untuk menampung bahasa error seperti ini. Jadi kalau ada klien ataupun komputer di luar dari IP-nya admin, berarti semua terblokir. Nah, oke, kita coba ini tadi yang IP 20 yang 10 ya. Coba kita lihat. Kita harus pembuktian dulu kan. Oke, ini karena dia 20.254. Bagaimana kalau dia yang 10? Tadi admin kita ini IP-nya 10.10 ya. Nah, kita buat komputer kita ini satu jalur, satu segmen yang sama. Kita bersihkan dulu. Oke. Oke, kalau sudah kita arahkan komputer kliennya menggunakan admin. Nah, berarti dia satu jaringan sama admin ini ya. Oke, coba kita tes, aktifkan kembali. Oke. Nah, admin kita 10.10 berarti komputernya bebas, tidak ikut kena blokir, sementara kliennya dapat IP 10.254 acak. Nah, coba kita tes. Seharusnya dia tidak sama seperti admin, dia harus terblok juga. Nah, benar ya, terblok ya, walaupun dia dalam satu jaringan yang sama. Kemudian tadi mikro.com ya, kemudian ada cisco.com terblokir. Yang jalan misalnya kompas.com. Sama ya, Mikrotik akan menggunakan model filterus, dia tidak akan jalan sama sekali, tidak ada pesan atau apa ya, pesan error atau timeout gitu ya. Kalau yang Cisco keluar pesan seperti ini. Nah, kalau Kompas dia jalan. Kita dengan IP yang satu jaringan atau satu segmen sama komputer admin ya, 10 ya. Admin bebas, tidak ikut terblokir. Baik, itu aja dulu untuk praktek web proxy, yaitu memblokir situs yang kita tentukan ke komputer yang connect lewat Mikrotik. Dan lupa kalau udah selesai pembelajaran, kita reset sistem, reset configuration, no default, do not backup. Yang dua ini kita centang biar dia kembali ke 0. Oke, kita close. Tadi ini router kita, nah karena dia reset, dia kembali loading. Apa-apa, kan udah selesai materi ya, kita sadam aja ya.
Ini contoh kita masuk admin, passwordnya kosong, nah dia kembali ke awal, silent awal ya. Mau enter, nah kosong ya, kembali ke setting awal. Oke, silakan diikuti langkah-langkahnya dan dicatat dengan baik. Kalau sudah selesai dipahami, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau sudah langsung dipraktekkan. Semoga berjalan sesuai dengan yang dipraktekkan saat ini. Akhir kata Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.